Aksi unjuk rasa digelar ratusan pekerja tenaga medis dan non-medis honorer di lobi utama RSUD Koja, Jakarta Utara. Pengunjuk rasa yang terdiri dari dokter, perawat, radiografer, penata laboratorium, hingga petugas laundry alias binatu ini menuntut manajemen rumah sakit memenuhi hak-hak mereka. Sambil membawa spanduk dan poster, aksi damai dilakukan untuk menyuarakan aspirasi terkait kejanggalan tunjangan atau remunerasi beberapa bulan terakhir. Hal ini dirasakan lebih dari 1.000 pekerja, yang 700 diantaranya merupakan perawat. Teman-teman kami di sini menuntut haknya karena perbandingan dari RSUD lain sekitar 100% harusnya. Artinya gaji full 100% dan remun full 100%. Nah, RSUD Koja kita mendapat 70%. Meski aksi demo digelar, namun pelayanan RSUD Koja tidak terganggu karena para peserta merupakan perawat dan pekerja non-medis yang sedang libur. Sementara pihak manajemen RSUD Koja juga belum merespon saat dikonfirmasi. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Seorang pria di Bojonegoro, Jawa Timur terpergok mencuri motor milik pengemudi ojek online yang sedang mengantar makanan pelanggan. Pelaku babak belur diamuk warga. Seorang pria diamuk warga usai kepergok mencuri sepeda motor milik pengemudi ojek online di Kelurahan Klangon, Kota Bojonegoro, Jawa Timur. Pelaku memanfaatkan korban yang lengah saat mengantarkan makanan dan memarkir motor di depan rumah dengan kondisi kunci masih menempel. Sempat diamuk massa, pelaku kemudian langsung ditangkap petugas bersama 2 tersangka curanmor lainnya yang sudah beraksi di 5 lokasi di Bojonegoro. Ada 5 TKP. Tersangka ini, 2 orang ini melaksanakan pencurian kendaraan bermotor di 5 TKP. Yang pertama depan toko buah Dusun Kepo, Kecamatan Kepo Baru. Yang kedua di Dusun Gejor, Kecamatan Sugiwaras. Para tersangka kini dijerat pasal pencurian dengan ancaman 7 tahun penjara. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Seorang dukun cabul ditangkap polisi karena melecehkan seorang wanita di Pringsewu, Lampung. Korban diancam akan disantet apabila tidak menuruti nafsu bejatnya. Polisi meringkus seorang dukun palsu yang diduga melecehkan seorang gadis di rumahnya. Saat digeledah, polisi mendapati barang bukti peralatan perdukunan di belakang rumah pelaku. Dari hasil pemeriksaan diketahui praktik pengobatan alternatif yang dijalankan pelaku hanya kedok untuk mendapatkan keuntungan material dan menyalurkan hasrat pribadinya. Kasus ini terbongkar setelah keluarga korban curiga dengan perilaku korban yang sering keluar malam dan tampak linglung. Usai didesak, korban akhirnya mengaku menjadi korban kekerasan seksual oleh pelaku. Dia sempat nolak, kemudian tersangka mengancam akan melakukan santet kepada korban. Barang bukti yang kita amankan yaitu berupa keris, senjata tajam, minyak wangi, serta kayu nisan yang ditemukan di TKP. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan tindak pidana kekerasan seksual dan terancam hukuman penjara paling lama 12 tahun. Dari Pringsewu, Lampung, Indra Siregar, iNews melaporkan. Aksi protes kembali dilancarkan orang tua calon siswa terkait penerimaan peserta didik baru atau PPDB di Depok, Jawa Barat. Orang tua mengukur secara manual jarak rumahnya ke sekolah menggunakan meteran. Orang tua siswa kurang mampu yang anaknya tidak diterima di SMA Negeri 4 Depok, Jawa Barat memprotes kebijakan PPDB dengan mengukur jarak dari rumah ke sekolah secara manual. Ternyata jarak rumahnya ke sekolah hanya 120 meter setelah diukur dengan meteran manual. Dengan menggunakan aplikasi Google Maps didapat jarak antara rumah ke sekolah sejauh 280 meter. Orang tua siswa merasa dirugikan dengan hasil keputusan pihak sekolah karena tidak ada alasan yang jelas kenapa anaknya tidak diterima di sekolah tersebut. Padahal jarak minim zonasi ada 581 meter. Ingin membuktikan kepada pihak sekolah
bahwa jarak rumah orang tua miskin ini, anak yatim ini, yaitu tadi kita ukur secara manual menggunakan meteran, ya itu ada 120 meter di belakang tembok sekolah SMA 4 ini. Artinya kalau misalnya dari zonasi harusnya masuk ya Pak? Ya artinya dari segi apapun ya harusnya masuk. Saya langsung ke sekolahan minta jalur KETM. Tapi dari pihak operator mengiyakan karena saya tunjukin semua DTKS bahwa ini yatim. Tapi totalnya pas dicek lagi tanggal 19 nggak ada nama putri saya. Sehari-hari Dina, orang tua siswa yang tak lolos di SMA N4 ini menjual lauk matang jika ada pesanan. Orang tua siswa sempat mendatangi pihak sekolah dengan menunjukkan surat tidak mampu dan menjelaskan kepada operator sekolah bahwa anaknya berstatus yatim. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Sementara situs resmi milik salah satu sekolah negeri di Sukabumi, Jawa Barat diretas oknum tidak bertanggung jawab. Laman yang awalnya berisi informasi sekolah diretas menjadi tampilan yang mempromosikan judi online. Laman resmi milik SMA Negeri 1 Kota Sukabumi, Jawa Barat yang awalnya tentang informasi sekolah dan penerimaan peserta didik baru PPDB. Tiba-tiba berubah tampilan situs yang mempromosikan judi online dengan bertuliskan slot deposit 5.000. Situs resmi milik sekolah tersebut diretas oleh hacker. Meski demikian, peretasan website ini tidak terlalu berdampak pada proses PPDB. Karena yang diretas hanya situs yang berisi terkait informasi sekolah. Saat ini website tersebut sudah normal kembali setelah dipulihkan tim teknologi informasi sekolah. Sudah ada yang hack, orang yang tidak bertanggung jawab, tapi alhamdulillah sekarang sudah pulih kembali dan berdasarkan data dari IPA IT tidak ada data yang hilang, jadi semua datanya aman. Jadi insya Allah informasi PPDB ataupun hal-hal yang terkait dengan validitas PPDB tidak ada yang berubah, tidak ada yang berpengaruh. Kini pihak sekolah melakukan berbagai upaya peningkatan sistem pengamanan untuk mencegah peretasan kembali terjadi. Pihak sekolah pun belum berencana membuat laporan ke polisi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Bermaksud memasang spanduk, seorang pekerja tersengat listrik bertegangan tinggi hingga terpelanting jatuh ke atap rumah warga di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Korban dievakuasi oleh petugas damkar dan dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Petugas Pos Damkar Mojo Agung berupaya mengevakuasi Aryadi, 45 tahun, seorang pekerja yang tersengat listrik saat memasang spanduk di perempatan Desa Gambiran, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Setelah tersadar dari pingsannya, pria asal Desa Ploso Geneng, Kecamatan Jombang, dilarikan ke Rumah Sakit Muhammadiyah Mojo Agung untuk mendapat perawatan medis. Menurut warga, awalnya 3 pekerja hendak memasang spanduk. Karena di lokasi banyak kabel yang melintang, tanpa sengaja pisau pemotong tali yang dibawa korban mengenai salah satu kabel listrik bertegangan tinggi. Seketika tubuh korban terpelanting dan jatuh ke atap rumah warga. Kalau nggak salah ini tadi infonya masang banner. 3 orang masang banner, yang 1 di bawah, yang 2 naik. Ada yang melintas, yang di bawah ini minta tolong kalau temennya kesetrum. Mungkin tidak tahu kalau tegangan tinggi. Kondisi untuk korban luka bakar dan sudah ditangani dari pihak pemadam TMK. Korban yang mengalami luka bakar di bagian perut, bahu dan wajah masih dirawat intensif. Sementara 2 rekan kerja korban yang selamat masih syok. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga antre panjang saat pasar khusus beras murah di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Hanya warga yang memiliki KTP yang bisa membeli beras 5 kg seharga Rp58.000. Ratusan warga menyerbu pasar pengendalian harga PPH khusus beras yang digelar pemerintah Kota Tebing Tinggi di Lapangan Merdeka, Jalan Sutomo, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Uniknya, sebelum dilaksanakan, petugas Disperindakop dan UMKM Kota Tebing Tinggi merazia antrean penerima. Peserta yang masih anak-anak langsung diminta keluar antrean karena khawatir kelelahan dan pingsan. Total 10 ton beras yang disediakan habis terjual dalam 2 jam.
Satu karung beras 5 kg dijual seharga Rp58.000, sementara pembelian dibatasi hanya 3 karung per orang dengan menunjukkan KTP. Tinggi di kota Kedung tinggi, hanya kita harapkan dengan pelaksanaan pasar pengendalian harga ini maka harga beras lebih turun, kecenderungan kita doakan menjadi normal. Pasar pengendalian harga khusus beras ini rencananya digelar selama 2 hari dengan jumlah 10 ton beras per hari. Dari kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Abdullah Sani Hasibuan, iNews melaporkan. Pemirsa, Mbah Harjo Mislan, jemaah haji tertua berusia 109 tahun debarkasi Surabaya, tiba di tanah air dengan sehat. Kepulangannya pun disambut hangat petugas di Asrama Haji Sukolilo. Mbah Harjo Mislan, 109 tahun yang tergabung dalam kloter 19 asal Ponorogo, tiba di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Kamis sore. Kedatangan Mbah Harjo yang ditemani Sirmat, putranya, disambut hangat petugas penyelenggara ibadah haji. Dari hasil pemeriksaan kesehatan, Mbah Harjo Mislan dalam kondisi baik dan sehat, serta dinyatakan layak melanjutkan perjalanan pulang ke Ponorogo. Tetap kita berdoa kepada Allah, minta petunjuk bagaimana kita tetap sehat, bagaimana kita bisa melaksanakan rukun-rukun. Sementara itu, sebelum kepulangan rombongan kloter 19, PPIH Debarkasi Surabaya memberikan masing-masing jemaah 5 liter air zam-zam kemasan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Seekor ular berbisa jenis king cobra masuk ke dalam warung di Jalan Yosudarso Ujung, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ular sepanjang 3,5 meter ini bersembunyi di bawah kasur. Saat dievakuasi petugas damkar, ular berbisa mematikan ini melawan dan berusaha kabur. Dengan hati-hati, petugas kemudian mengepung ular hingga akhirnya ular berbahaya ini berhasil ditangkap menggunakan alat penjepit. Keberadaan ular king cobra pertama kali diketahui pemilik warung yang tiba-tiba mendengar suara kucing dan melihat ular masuk ke kamar lewat samping rumah. Karena panik dan takut, pemilik warung segera menghubungi petugas damkar untuk mengevakuasi ular. King cobranya masuk dari pinggir rumah, ngelewatin botol bensin langsung masuk dalam kamar. Siapa yang menemukan awalnya? Aku, ya. Ibu. Pada saat pertamanya kucing yang meong-meong. Usai dievakuasi, ular king cobra Kalimantan ini langsung dibawa petugas menuju kawasan hutan jauh dari permukiman untuk dilepas liarkan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, iNews melaporkan. Pemirsa, sepanjang tahun 2024, angka perceraian di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat melonjak drastis. Ironisnya, 70% perceraian dipicu judi online dan pinjaman online. Sebanyak 70% kasus perceraian di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat sepanjang tahun 2024 ternyata dipicu judi online dan pinjaman online. Tercatat sampai bulan Juni, Pengadilan Agama Depok sudah menangani 1.133 kasus perceraian. Angka ini lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan kasus perceraian akibat judi online dan pinjaman online di Pengadilan Agama Depok telah terjadi sejak tahun 2023 pasca masa COVID-19. Namun pada tahun 2024, perceraian akibat pemicu yang serupa malah semakin meningkat. Karena kenapa? Karena faktor dari COVID yang kemarin belum dapat pekerjaan yang sesuai atau belum dapat pekerjaan yang dapat menghasilkan uang, ya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan mereka jalan bebas. Jadi sejak tahun 2024 ini mulai ada gejala. Sebelumnya, Satgas Pemberantasan Judi Online merilis 5 provinsi dengan jumlah pelaku judi online dan yang terbanyak adalah Provinsi Jawa Barat. Sementara nilai transaksinya mencapai 3,8 triliun rupiah. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Harga minyak goreng bersubsidi minyak kita dijual lebih mahal di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat. Sementara di Mandailing Natal, Sumatera Utara, sudah 2 pekan minyak kita sulit didapat. Sudah lebih dari 1 bulan terakhir, harga minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat melejit. Meski pemerintah belum mengumumkan resmi kenaikan harga, namun kini minyak kita dijual Rp17.000 per liter. Padahal harga eceran tertingginya Rp14.000. Pedagang mengaku kenaikan sudah terjadi dari agen pemasok.
Selain minyak kita, harga gula pasir kini sudah meroket menjadi Rp20.000 per kilogram. Lebih tinggi dari harga normal, yakni Rp15.000. Beras premium juga naik dari harga Rp15.000 menjadi Rp19.000 per kilogram. Kan dijualnya 17. Sebelumnya sebelum 17.000 ibu menjualnya berapa? Sebelumnya jual 14, 15, sekarang naik sampai 17. Saya dengar-dengar katanya mau naik lagi nih. Terus gimana nih? Pasti susah kayaknya penjualnya kalau dia naik lagi. Ini aja daripada ngeluh. Sementara di pasar-pasar tradisional Mandailing Natal, Sumatera Utara, ketersediaan minyak kita mendadak langka. Pedagang mengaku tak lagi menerima pasokan dari distributor selama 2 pekan terakhir. Minyak kita kini diburu karena harganya lebih murah dibanding minyak kemasan maupun minyak goreng curah. Tim Liputan iNews melaporkan.